Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 5 tentang peringatan bahaya bid'ah. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis ini adalah hadis yang kelima dari rangkaian 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kita, wa ajwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda bagi mereka orang-orang yang beriman. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi putrinya sahabat, ayahandanya juga sahabat. Putrinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, sementara ayahandanya adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pria. Beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah saat usianya masih sangat belia, dan ada hikmah besar di balik pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat usia beliau masih sangat muda, yaitu beliau punya usia yang panjang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga usia panjang untuk menyampaikan ilmu yang telah beliau serap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Hakim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya seperempat ilmu agama Islam atau hukum agama Islam ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwasannya beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis, dan ini menunjukkan peran kaum wanita dalam mendakwahkan Islam ini. Mereka punya jasa yang besar, mereka punya peran yang konkret dan sangat berarti untuk dakwah Islam, dan diriwayatkan bahwasannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain banyak merujuk kepada beliau, banyak bertanya kepada beliau, dan kalau mereka merujuk kepada beliau maka mereka mendapatkan jawabannya pada beliau karena ilmu beliau yang sangat dalam, dan beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah. Faidah hadis tersebut: pertama, syarat diterimanya amalan itu ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti tuntunan. Syarat ikhlas ini yang dibahas di dalam hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Sedangkan ittiba ini yang dibahas dalam hadis kali ini, hadis innamal a'malu binniyat adalah timbangan untuk amalan batin, sedangkan hadis nomor 5 kali ini adalah timbangan untuk amalan lahiriah. Kedua, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut mardudun atau tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, kalimat man ahdasa berarti mengadakan amalan yang baru dalam agama. Kalimat fi amrina bermakna dalam agama. Keempat, dari dalil ini dapat disimpulkan bahwa semua bid'ah itu mazmumah atau tercela, tidak diterima di sisi Allah, sehingga pembagian bid'ah menjadi bid'ah sanah dan bid'ah sayyi'ah atau membaginya menjadi 5 sesuai dengan hukum taklif, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tidaklah tepat. Ditambah lagi dalam hadis disebutkan celaan pada setiap macam bid'ah, di mana disebutkan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata kullu di sini maknanya umum, artinya semua bid'ah itu tercela. Kelima, amalan bid'ah itu ada beberapa macam. Satu, ada yang bid'ahnya pada pokok amalan, artinya ia mengamalkan amalan yang asalnya tidak ada tuntunan, maka amalan tersebut tidak diterima. Dua,
ada yang bid'ahnya pada tambahan namun amalan pokoknya tetap disyariatkan, maka amalan tambahannya ini tertolak, adapun amalan pokoknya diterima jika memang tidak diruksak dengan amalan tambahannya. 3. Pokok amalan asalnya ada tuntunan, namun seseorang mengerjakannya menyelisihi ketentuan syariat, amalan tersebut tidak diterima, seperti berpuasa dari berbicara, maka tidak ada tuntunan. 4. Sudah sesuai dengan ketentuan pokok syariat dan caranya, namun jumlahnya yang berbeda dengan ketentuan, seperti mengamalkan zikir pagi petang dibaca 1000 kali untuk bacaan istighfar, maka ini menyelisihi ketentuan. 5. Amalannya disyariatkan namun menyelisihi dalam hal mengistimewakan hari dan tempat, seperti berpuasa pada hari Selasa karena dianggap sebagai hari lahirnya, maka amalan tersebut tidak diterima. 6. Jika ada yang melakukan ibadah dengan cara yang terlarang yang tidak disyariatkan, apakah amalan tersebut diterima atau tidak? Perlu dirinci. 1. Jika larangan yang dilakukan di luar dari ibadah seperti berhaji dengan harta haram atau berwudu dari bejana yang terbuat dari emas, ibadahnya sah namun berdosa karena melakukan hal yang haram. 2. Jika larangan tersebut masuk dalam ibadah, misalnya sholat di rumah, hasil rampasan yang dilakukan adalah perbuatan yang haram dan pelakunya berdosa. Namun jumhur ulama menyatakan tetap mendapatkan pahala, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sholatnya itu tidaklah sah. Dampak buruk dari bid'ah. Pertama, bid'ah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub As-Sihitani, salah seorang tokoh tabi'in, berkata, semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilyah Al-Auliya, juz 1 halaman 392. Apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in di atas kebenarannya didukung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyipati orang-orang Khawarij. Beliau bersabda, akan muncul di antara kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan sholat kalian, para sahabat, puasa kalian dan amal kalian di samping sholat mereka, puasa mereka dan amal mereka. Mereka rajin membaca Al-Quran, akan tetapi pengaruhnya tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5058, 6931 dan hadis riwayat Muslim nomor 1064. Perhatikanlah bagaimana mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati mereka sebagai kaum yang amat giat beribadah, lalu menjelaskan betapa jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mendahului kalian di al-haud atau telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haudah, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka perbuat sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 7049 dari Abu Wa'il dari Abdullah. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7051. Inilah doa laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbuat bid'ah. Ketiga,
pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri, maka kutanyakan, ya Rabbi, mereka adalah sahabatku. Akan tetapi jawabannya ialah, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6526, 4625, 4626, 4740, 3349, dan hadis riwayat Muslim nomor 2860 dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kesimpulan isi hadis: 1. Islam sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah atau dikurangi. Maka kewajiban umat Islam adalah merujuk kembali khazanah sunnah dan agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mencari hidayah atau solusi di tempat yang lain. 2. Di antara konsekuensi syahadat bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. 3. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Barang siapa yang menciptakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini lebih parah, ancamannya lebih besar dan tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpotensi mendapatkan dosa jariah. Yang terkena ancaman adalah bukan hanya yang menciptakan, tetapi yang sekedar ikut-ikutan pun mendapatkan ancaman ini juga. 5. Ibadah kita tidak diterima kecuali kalau kita mewujudkan takwa dalam ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Maka hendaklah kita bisa mewujudkan takwa dalam setiap ibadah kita, yakni dengan menjalankan ibadah itu ikhlas, tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalankan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW tanpa kita perlu menambah-nambahnya. Itulah penjelasan sarah hadis Arba'in An-Nawawi nomor 5. Semoga bermanfaat.